Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqala Allah azza wa jalla fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan inni bima ta'maluna alim. Hadirin hadirat, Bapak Ibu para jamaah Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah. Kita dikumpulkan oleh Allah dalam majelis ilmu yang sangat mulia. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ilmu ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang kelak memberatkan timbangan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan kebaikan ini Allah hadirkan keberkahan-keberkahan yang besar dalam kehidupan kita. Semoga badan kita semua disehatkan oleh Allah, rezeki kita semua dilapangkan oleh Allah, keluarga kita semuanya Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan anak-anak kita semua Allah jadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan pada suri toladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, pada sahabat. Mudah-mudahan kita semuanya diistiqomahkan oleh Allah di atas sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat kita. Mari kita lanjutkan interaksi kita terhadap kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin. Kita sampai pada faslun fi darajatil halali wal haram, pasal tentang tingkatan-tingkatan kehalalan dan keharaman. Kata Imam Ghazali, "I'lam annal halala kullahu tayyibun." Ketahuilah bahwa semua yang halal itu baik. Walakin ba'duhu atyabu min ba'd. Tapi sebagian lebih baik daripada sebagian yang lain. Jadi kehalalan itu bertingkat-tingkat. Tapi kaidahnya adalah setiap perkara yang halal itu baik. Hanya saja kebaikannya bertingkat-tingkat. Ada satu lebih baik daripada yang lainnya. Makanya penting dalam kehidupan kita ini kita punya prinsip yang penting halal. Jadi hanya mengambil yang halal. Maka dengan ini kita tidak akan tertipu dengan dunia. Orang ketika prinsip hidupnya adalah yang penting halal, maka dia tidak akan mudah tertipu oleh gemerlapnya dunia. Karena sesungguhnya yang Allah tuntut dari kehidupan kita itu bukan berapa banyaknya rezeki kita, duit kita, berapa besarnya rumah kita, berapa banyak perhiasan yang kita miliki. Allah tidak membebani kita tentang itu semua. Yang Allah bebankan dalam kehidupan kita hanya memastikan kehalalan rezeki yang kita peroleh. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, la tastabti'ur rizqa, jangan pernah kalian menganggap rezeki kalian datangnya lambat. Fa innahu la yamutal 'abdu illa waqad balaghahu hadzuhu minar rizqi. Tidak ada seorang pun hamba diwafatkan oleh Allah kecuali seluruh jatah rezekinya pasti Allah telah berikan kepadanya. Maka tugas kita, kata Nabi, fa'ajmilu fit talab, perbaiki cara kalian mencari rezeki. Bagaimana caranya? Akhdul halal wa tarkul haram,
hanya mengambil yang halal dan meninggalkan yang haram. Wal haramu kullahu khabithun, setiap yang haram itu pasti buruk. Walakin ba'duhu akhbathu min ba'd, tapi sebagiannya lebih buruk daripada sebagian yang lain. Ini kaidah kedua yang penting untuk kita pegang erat dalam hidup kita. Yang haram itu pasti buruk. Maka jangan sampai kita meraih rezeki dengan cara yang haram, karena yang haram itu pasti buruk. Salafun salih mengajarkan sebuah keteladanan penting, yaitu memperhatikan kehalalan rezeki, menjauhi segala bentuk yang haram. Dalam kehidupan salafun salih, ketika seorang suami berangkat bekerja, maka istri mengantar hingga ke gerbang rumahnya. Istri berpesan, wahai suamiku, bertakwalah kepada Allah dalam mencari nafkah. Kami lebih kuat menahan lapar dibanding menahan panasnya api neraka. Jadi salafun salih, ciri khas kehidupan mereka itu benar-benar memperhatikan aspek kehalalan dan takut terhadap sesuatu yang haram, sekecil apapun itu, ya. Karena yang haram itu pasti buruk, tidak ada keberkahan di dalamnya. Sesuatu yang haram dipakai ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sholat, baju yang kita pakai kok ada unsur yang haram. Katakan misalnya 10% saja. Kita beli baju koko harganya 100.000, yang 90.000 duit halal, yang 10.000 duit haram. Itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal unsur haramnya hanya berapa persen, Pak? 10%, ya. Kemudian duit haram dipakai pergi haji. Kita mengatakan labbaik Allahumma labbaik, dijawab oleh Allah la labbaik wala sa'daik. Ibadahmu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaduka haram wa rahilatuka haram fahajjuka ma'zur ghairu mabrur. Hajimu tertolak, penuh dosa, tidak haji yang mabrur. Begitu bahayanya rezeki yang haram. Apalagi disuapkan kepada anak istri, tidak menghasilkan kebaikan, dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disuapkan ke anak istri, istrinya tidak bertambah solehah, anak-anaknya tidak bertambah soleh dan solehah, malah menjadi istri dan anak yang durhaka. Ini bahayanya rezeki yang haram. Digunakan untuk thalabul ilmi, rezeki yang haram tidak menghasilkan keberkahan. Orang menuntut ilmu itu berdoa, ya Allah berikan aku ilmu yang manfaat, Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Tapi rezeki yang haram itu menghambat seseorang dari ilmu yang manfaat tadi. Kemudian jamaah dimuliakan oleh Allah, kama anna tabiba yahkumu ala kulli halwin bil hararah, walakinnahu yaqul hadza harun fit darajatil ula wa hadza fit darajatil tsaniyah wa hadza fit tsalitsah wa hadza fir rabi'ah. Sebagaimana para dokter mengatakan manisan itu panas, tapi ada yang panasnya itu level 1, level 2, level 3, level 4, ya. Jadi sebagaimana
keharaman bertingkat-tingkat. Perumpamaannya adalah seperti orang yang memakan sesuatu yang manis. Sesuatu yang manis itu kata para dokter panas, tapi panasnya bertingkat-tingkat. Ada level 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Mithalu dzalika fil haramil ma'khudhi bi aqdin fasid. Perumpamaannya adalah seperti sesuatu yang haram disebabkan akad yang rusak. Ini haram hukumnya, ya, sebagaimana yang dibahas pada beberapa pasal sebelumnya. Ada akad yang boleh, ada akad yang haram. Haramun itu haram, walakinnahu laisa fi darajatil maghsubi ala sabilil qahri, balil maghsubu aghladu idh fihi idha'ul ghair wa tarku tariqi syar'i fil iktisabi. Meskipun akad yang rusak tadi hukumnya haram, tapi keharamannya tidak sampai pada derajat orang yang merampas harta orang lain secara paksa. Yang disertai merampas harta orang lain itu keharamannya lebih berat. Apa sebabnya? Di dalamnya ada unsur menyakiti orang lain dan meninggalkan jalan mencari nafkah sesuai syariat. Jadi akad yang rusak hukumnya haram, tapi merampas harta orang lain, apakah mencuri, merampok, korupsi dan semacamnya, itu keharamannya jauh lebih besar. Apa sebabnya? Ada unsur menyakiti seorang muslim, baik menyakiti hatinya, apalagi sampai menyakiti fisiknya, mengalirkan darahnya, menghilangkan nyawanya. Ini tingkat keharamannya jauh lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pada tingkatan ini ada konsekuensi syariat. Orang melakukan perampasan harta disertai kekerasan, ya, atau disebut merampok, maka hukumannya berat. Hukumannya bagaimana? Ya, dipotong anggota tubuhnya secara silang. Ya, ini bahayanya orang yang melakukan perampasan. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfau minal ard. Sesungguhnya balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya atau membuat kerusakan di muka bumi, yaitu dibunuh, dihukum mati, kemudian disalib, kemudian dipotong tangan dan kakinya secara bersilangan, atau diasingkan, ya, di muka bumi. Ini ada konsekuensi berat ketika melakukan perampasan harta disertai kekerasan, karena di dalamnya ada unsur menyakiti orang lain dan di dalamnya ada unsur mencari nafkah tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Walaysa fil uqudil fasidati illa tarku tariqit ta'abbudi faqat. Tapi dalam akad-akad yang rusak tadi itu hanya terdapat pelanggaran, ya, syariat saja, yaitu meninggalkan unsur ta'abbud, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seharusnya dia transaksi
itu sesuai aturan Allah, mengandung unsur ibadah kepada Allah, tapi karena akadnya rusak, maka unsur ibadah ini hilang. Wa kadzalika al-ma'khudhu dzulman min faqirin aw salihin aw yatimin akhbathu wa aghladu minal ma'khudhi min qawiyyin aw ghaniyyin aw fasiqin. Demikian pula mengambil harta secara zalim dari orang fakir atau orang saleh atau anak yatim itu lebih berat dosanya dibanding mengambil harta dari orang yang kuat atau orang yang kaya atau orang yang fasik. Merampas harta seorang mukmin, dia orang yang fakir, dia orang yang saleh, dan dia yatim misalnya, itu lebih berat dosanya dibanding ya sama-sama merampas harta tapi dari orang yang kuat badannya atau orang yang kaya atau orang yang fasik. Jadi sama-sama merampas. Yang satu dilakukan kepada orang fakir, harta satu-satunya hanya itu saja, lalu kita rampas, dosanya lebih berat. Atau kepada orang saleh, orang yang bertakwa kepada Allah, dia ahli Quran, dia ahli masjid, dia ahli pengajian, ya apalagi dia seorang ustadz, guru ngaji misalnya, lalu dirampas hartanya, motor satu-satunya yang dia gunakan ngajar kemana-mana, dakwah kemana-mana, dibegal. Itu dosanya jauh lebih berat dibanding sama-sama begal tapi kepada orang kaya, ya. Atau kepada anak yatim. Anak yatim definisinya apa? Anak yang diwafatkan oleh Allah ayahnya, ya. Man tuwfiya abuhu wa huwa shaghir. Dia masih kecil, dia belum balik, ya. Kalau sudah balik maka tidak lagi yatim. Jadi anak yatim dia harus dilindungi, dia harus disantuni. Tiba-tiba malah dirampas hartanya, maka dosanya lebih berat, ya. Makanya Allah membuat perumpamaan yang mengerikan. Orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, apa kata Allah? Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Dia seperti memasukkan api neraka ke dalam perutnya, ya. Ini tingkatan-tingkatan keharaman. Tapi kesimpulannya seperti di awal, yang halal itu selalu baik, yang haram itu selalu buruk. Kemudian berikutnya jamaah dimuliakan oleh Allah, faslun fi darajatil wara. Pasal tentang tingkatan-tingkatan wara. Lahu darajatun arba. Ya, wara itu punya 4 tingkatan. Wara itu apa sih? Menjauhi yang syubhat. Itu namanya wara. Nah, wara ini ada 4 tingkatan. Pertama, ya, wara ini kehati-hatian. Sifat yang dahulu melekat pada diri salafunas salih. Mereka ciri khasnya diantaranya adalah wara', berhati-hati dalam menjalani kehidupan. Maka tingkatan wara' ini ada 4. Pertama, wahiyya darajatul uduli an kulli ma taqtadil fatwa tahrimahu.
wa hadza la yahtaju ila amtsilah. Pertama adalah menjauhi segala sesuatu yang telah difatwakan keharamannya. Setiap ada sesuatu yang haram, maka dia jauhi. Ini tingkatan wara' yang pertama. Apa contohnya? Banyak. Saking banyaknya, maka kata Imam Ghazali tidak membutuhkan contoh. Khamr itu hukumnya apa, Pak? Haram. Nggak usah ragu-ragu, ya. Hukumnya haram. Maka karena haram, dia menjauhinya. Padahal di satu sisi dia penasaran, ya, apalagi anak muda, apalagi kawan-kawannya banyak yang meminum khamr, maka dia penasaran gimana rasanya, apalagi dikompori oleh kawan-kawannya. Tapi karena dia tahu itu hukumnya haram, maka dia pun meninggalkannya. Ini tingkatan wara' yang pertama. Para sahabat Nabi ketika turun ayat yang mengharamkan khamr, meskipun khamr hari itu sudah jadi budaya, sudah jadi tren, bahkan sumber ekonomi yang sangat menjanjikan. Kalau ada orang kumpul-kumpul, itu pasti disuguhkan khamr. Kalau tidak ada khamr, tidak lengkap rasanya. Makanya karena khamr sudah jadi budaya, sudah jadi tren, sudah jadi sumber ekonomi, maka proses pengharamannya itu bertingkat-tingkat. Tidak langsung turun ayat mengharamkan secara mutlak, tapi larangannya bertingkat-tingkat. Mulai di surat Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamr dan judi. Maka jawablah, pada keduanya terdapat manfaat, tapi juga terdapat bahaya. Bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Bagaimana reaksi para sahabat setelah ayat ini turun? Ma hurima alaina, belum diharamkan, tapi waspada, bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Kemudian peristiwa kedua, ketika ada orang mau sholat, minum khamr dulu. Seperti bapak mau sholat, ya, minum air supaya nggak kesedap. Maka ada seorang sahabat muhajirin menjadi imam. Sebelum jadi imam dia minum khamr. Akhirnya terjadi kekacauan pada sholatnya. Maka kemudian turun ayat di surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Hai orang-orang yang beriman, jangan mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Bagaimana reaksi kaum muslimin? Ma hurima alaina, belum diharamkan, tapi kalau mau sholat jangan minum khamr. Akhirnya turun ayat yang tegas mengharamkan khamr. Ayat 90 dan 91 surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, ya, innamal khamru wal maisiru, kemudian wal ansab, menyembah berhala, wal azlam, mengundi nasib dengan anak panah. Jadi orang dulu kalau mau safar, dia mengundi dengan anak panah dulu, untung apa buntung. Kalau hasilnya untung dia berangkat, kalau hasilnya buntung dia tidak jadi berangkat.
Ini seluruhnya adalah perilaku kotor, perbuatannya setan. Jauhi agar kalian beruntung. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah fahal antum muntahun. Sesungguhnya setan hendak menimpakan benih-benih perpecahan dan permusuhan melalui khamr dan judi, dan menghalangi kalian dari zikrullah dan juga dari sholat. Adakah kalian termasuk orang yang berhenti? Bagaimana reaksi para sahabat setelah dua ayat ini turun? Mereka seketika mengatakan, intahaina ya Rabb, intahaina, kami berhenti ya Allah, kami berhenti. Mereka langsung menumpahkan khamr-khamr yang mereka miliki, yang nyimpan di toko, di teko, dituang, yang nyimpan di gentong dituang, yang nyimpan di ember dituang. Semua khamr yang mereka miliki mereka tumpahkan. Saking cepatnya mereka merespon seruan Allah, sampai jalan-jalan di Madinah itu dibasahi oleh khamr. Bahkan ada peristiwa menarik disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, bagaimana cepatnya sahabat itu di dalam mentaati perintah Allah. Ada sekelompok sahabat belum tahu kalau ayat yang mengharamkan khamr sudah turun, maka mereka kumpul seperti biasa, disuguhkan di tengah-tengah mereka khamr. Ketika khamr telah dituang di gelas, gelas sudah di tangan mereka, mereka siap meminum. Tiba-tiba ada orang memberitahu, ayat yang mengharamkan khamr sudah turun. Seketika gelas di tangan mereka itu langsung ditumpahkan. Begitu cepatnya mereka menyambut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba Bapak malam minggu razia, ada sekelompok anak muda kumpul-kumpul, di tangan mereka khamr. Lalu Bapak bilang ayat yang mengharamkan khamr sudah turun. Itu kira-kira mereka tumpahkan khamrnya atau Bapak yang diusir? Ini bedanya generasi sahabat dengan generasi kita. Kenapa generasi sahabat disebut generasi terbaik? Karena mereka itu mudah sekali mentaati seruan-seruan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini warok pada tingkatan yang pertama, meninggalkan segala sesuatu yang difatwakan keharamannya. Judi haram, maka kita tinggalkan. Zina haram, maka kita tinggalkan. Ini adalah warok tingkatan yang pertama. Kemudian ad-darajatu tsaniyah, warok tingkatan yang kedua, al-wara'u an kulli syubhatin la yajibu ijtinabuha walakin yustahabbu. Warok dari segala yang syubhat, yang sebenarnya tidak wajib meninggalkannya, tapi dianjurkan. Kama ya'ti fi qismi syubhat, nanti akan dijelaskan pada pembahasan-pembahasan tentang bagian-bagian syubhat, Wa min hadza qauluhu sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang membuatmu ragu kepada sesuatu yang tidak membuatmu ragu. Jemaah dimuliakan oleh Allah. Pada tingkatan kedua ini lebih berat daripada tingkatan yang pertama.
Kalau tingkatan yang pertama sekedar meninggalkan sesuatu yang jelas keharamannya. Kalau yang kedua meninggalkan sesuatu yang tidak sampai wajib meninggalkannya, tapi sekedar mustahab, dianjurkan. Contoh yang mudah hari ini, Pak, rokok. Rokok di Indonesia mayoritas ulama mengatakan hukumnya haram apa makruh, Pak? Haram apa makruh? Makruh, ya. Mayoritasnya mengatakan makruh. Meskipun sebagian ulama mengatakan haram, tapi kalau kita tanya ulama-ulama di Indonesia, rata-rata menjawab makruh, ya. Maka meninggalkan sesuatu yang makruh ini termasuk warak tingkatan yang kedua, ya. Jadi Bapak merokok, setelah hadir pengajian, oh, meninggalkan rokok itu termasuk warak tingkatan yang kedua. Setelah itu Bapak tidak lagi merokok, nah, berarti Bapak termasuk orang yang warak, ya. Jemaah dimuliakan oleh Allah, salafun salih itu bersungguh-sungguh menjaga warak tingkatan ini, ya. Jadi warak pada tingkatan yang kedua ini. Maka Imam Nawawi diriwayatkan itu tidak mau makan buah-buahan di negeri Damaskus, ya. Apa di antara sebabnya? Kata beliau, buah-buahan di negeri Damaskus hari itu kebanyakan dihasilkan dari tanah-tanah wakaf yang seharusnya pengelolaannya adalah untuk kemaslahatan umat. Tapi hari itu menurut Imam Nawawi dikelola tidak lebih dari sekedar bisnis, untung dan rugi. Maka kata beliau, bagaimana kelak pertanggungjawabanku di hadapan Allah kalau aku makan buah-buahan yang dihasilkan dengan cara seperti itu, ya. Ini diantara waraknya Imam Nawawi, ya. Kemudian tingkatan yang ketiga, ya, lebih tinggi dari pertama dan kedua, al-wara'u an ba'dil halal makhafatal wuqu'i fil haram. Wara' terhadap sesuatu yang halal, ya, sebagian sesuatu yang halal karena takut terjatuh ke dalam yang haram. Jadi kalau tingkatan kedua tadi dilarang tapi tidak sampai haram. Kalau yang ketiga ini sesuatu yang jelas-jelas halal tapi ditinggalkan karena takut terjatuh ke dalam yang haram. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, sesuatu yang haram itu ada muqaddimahnya. Muqaddimahnya apa? Muqaddimahnya itu terkadang berupa memperbanyak melakukan sesuatu yang mubah, sesuatu yang halal. Saya kasih contoh, ya. Era teknologi informasi seperti hari ini, apa hukumnya kita berselancar di dunia maya? Setiap bapak pasti punya HP, ya kan? Apa hukumnya berselancar di dunia maya? Bapak buka Facebook, buka Twitter, buka YouTube, itu hukum asalnya apa, Pak? Halal apa haram? Halal, mubah, diperbolehkan. Tapi hati-hati, kalau kita
terlalu banyak dengan sesuatu yang mubah. Dari habis pulang ngaji di Masjid Al-Hidayah, langsung nawaitu rebahan lillahi ta'ala, buka HP, 2 jam pertama buka Facebook, 2 jam berikutnya buka YouTube, 2 jam berikutnya buka Twitter. Itu lama-lama akan terjatuh kepada yang haram. Awalnya dengerin pengajian, lama-lama bosan, kemudian dengerin berita, ya, lama-lama bosan, akhirnya nonton film. Terjatuhlah kepada sesuatu yang haram. Maka di antara bentuk warok di era teknologi informasi seperti hari ini, tidak berlama-lama dengan HP, ya. Apa sebabnya? Lama-lama akan terjatuh kepada yang haram. Begitupun hukum nonton TV. Hukum asal nonton TV halal apa haram, Pak? Halal. Tapi kalau Bapak mentang-mentang akhir pekan, dari pagi sampai sore iktikaf di depan TV, lama-lama akan terjatuh ke dalam yang haram. Maka waroknya sahabat-sahabat Nabi itu diantaranya meninggalkan yang mubah karena takut terjatuh ke dalam yang haram. Di antara perkataan Abu Bakar As-Siddiq yang diabadikan dalam sejarah, nahnu qaumun, ya, kita ini kaum atau generasi, natruku sab'ina baban minal halal makhafata babin wahidin minal haram. Kita ini kaum yang meninggalkan 70 pintu kehalalan karena takut terjatuh pada 1 pintu keharaman. Begitupun perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, nahnu qaumun natruku tis'ata a'syaril halal makhafata an naqa'a fil haram. Kami ini generasi yang meninggalkan 9 dari 10 perkara yang halal karena khawatir terjatuh ke dalam yang haram, ya. Maka masalah ini kalau diperluas, ya, maka menjadi lebar. Hukum duduk-duduk ngumpul bersama kawan, itu hukum asalnya apa, Pak? Mubah, halal. Tapi kalau sudah 2 jam, 3 jam, lama-lama bisa terjatuh ke dalam yang haram. Awalnya yang dibahas pengajian, kemudian merembet masalah lingkungan. Begitu semua sudah khatam dibahas, kok masih kumpul-kumpul terus? Lama-lama terjatuh ke dalam ghibah. Maka hati-hati, ya, lebih cepat terjatuh ke dalam ghibah. Kalau bapak-bapak barangkali butuh proses yang lama, tapi kalau ibu-ibu terkadang cepat sekali terjatuhnya, ya. Ini Ustadz sentimen. Tidak, ini fakta, ya. Ini apa? Fakta. Maka setiap kita harus waspada. Jangan sampai majelis kita itu malah menjadi majelis yang mengantarkan kita menuju neraka, ya. Tapi jadikan majelis kita ini majelis yang mengantarkan kita meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini tingkatan yang ketiga. Kemudian tingkatan yang keempat, nah ini yang paling tinggi, al-wara'u an kulli ma laisa lillahi ta'ala. Wara' terhadap segala sesuatu yang motifnya bukan lillahi ta'ala. Jadi asal bukan lillahi ta'ala ditinggal, ya. Maka ini kata Imam Ghazali, wa huwa wara'us siddiqin. Inilah wara' yang dimiliki oleh para siddiqin. Mithalu dzalika, perumpamaannya itu, maruya an Yahya ibni Yahya an-Naisaburi rahmatullahi alaihi, yaitu yang diriwayatkan dari Yahya bin Yahya an-Naisaburi, semoga Allah merahmatinya, annahu syariba dawaan, dia meminum obat. Faqalat lahu imra'atuhu, maka istrinya berkata, lau masyaita fid dari qalilan hatta ya'mala ad-dawa'u, kenapa kamu tidak berjalan, ya, mengelilingi rumah sedikit supaya obat yang kamu minum itu bereaksi, ya. Jadi beliau sakit, beliau minum obat. Lalu istrinya menasihati, kenapa kamu tidak keliling-keliling rumah supaya obat yang kamu minum itu bereaksi? Faqala, maka berkata Yahya bin Yahya an-Naisaburi, hadhihi misyatun la a'rifuha, ini cara berjalan yang aku tidak mengenalnya. Wa ana uhasibu nafsi mundu 30 sanah, dan aku ini sudah menghisap diriku, ya, sudah mengevaluasi diri sejak 30 tahun, ya. Dia ingin memastikan semua amalnya itu hanya lillahi ta'ala, yang enggak lillahi ta'ala ditinggalkan. Fahadzar rajulu lam tahdurhu niyatun fi hadhil misyah tata'allaku fid din falam yuqaddim 'alaiha fahadha min daqaiqil wara. Maka orang ini tidak hadir di hatinya niat sedikit pun, ya, bahwa cara berjalan tadi termasuk unsur agama, maka dia tidak mengerjakannya. Maka ini adalah termasuk tingkatan warok yang paling lembut. Jadi memastikan semua amalnya lillahi ta'ala, ya. Ini lillahi ta'ala apa tidak? Kalau lillahi ta'ala dia kerjakan, kalau tidak lillahi ta'ala maka dia tinggalkan. Ini puncaknya wara'. Wa tahqiqu fihi annal wara'a lahu awwalun wa ghayatun wa bainahuma darajatun fil ihtiyat. Fakullama kanal insanu ashadda tashdidan kana asra'a jawazan ala sirati wa akhaffa dhahran. Realisasi dari warok ini, ya, warok itu ada awal, ada akhir, ya, ada permulaan, ada puncak. Maka di antara keduanya itu adalah tingkatan-tingkatan kehati-hatian. Maka setiap orang kok kehati-hatiannya lebih besar, maka itu akan menyebabkan dia lebih mudah melewati sirat dan lebih meringankan bebannya. Orang kok hidupnya hati-hati, maka hisabnya di akhirat lebih ringan, ya. Makanya penting kita memiliki sifat wara', dan ini adalah
akhlak yang dulu melekat pada diri salafunas salih. Ulama-ulama di zaman salafunas salih, mereka itu punya sifat wara', ya, berhati-hati. Nanti akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya tentang tingkatan-tingkatan syubhat, ya. Bagaimana bentuk kehati-hatian itu, ya. Maka penting kita ini hati-hati. Takwa itu, ya, adalah kehati-hatian. Maka satu ketika Umar bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, "Ma makna takwa?" Apa sih arti ketakwaan itu? Kita hari ini mendefinisikan takwa, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, ya. Itu tidak salah, ya. Artinya definisi seperti itu benar. Banyak ulama mendefinisikan takwa seperti itu. Tapi rinciannya bagaimana? Umar pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Maka Ubay balik bertanya, "Hal ra'aita tariqan dha syauq?" Apakah kamu pernah melewati jalan yang banyak durinya? Kata Umar, "Na'am." Tentu aku pernah melewatinya. Lalu Ubay bertanya, "Famadza sana'ta fi?" Apa yang kamu perbuat di sana? Kata Umar, "Tasyammartu wa hazartu." Tentu aku sangat hati-hati dan waspada. Fadzakat taqwa. Maka kata Ubay bin Ka'ab, "Wahai Umar, kehati-hatianmu itulah makna dari takwa." Jadi kita diperintahkan dalam kehidupan kita ini untuk hati-hati, ya. Dan terutama kehati-hatian yang paling penting adalah kehati-hatian dalam urusan rezeki. Karena banyak manusia kalau sudah menyangkut soal rezeki itu kehati-hatiannya hilang. Maka kita, orang yang beriman, orang yang sudah rajin duduk di majelis ilmu, jangan sampai kehati-hatian kita hilang. Sekalipun menyangkut soal rezeki, soal duit, ya. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Kemudian berikutnya kata Imam Ghazali, wa tatafawatul manazil fil akhirah bihasabi tafawuti hadhihi darajat fil wara. Kama tatafawatu darakatun nar fi haqqidz zalamati bihasabi darajatil haram. Ya, nanti tempat-tempat di akhirat, ya, tempat-tempat di surga itu berbeda-beda sebagaimana derajat warok. Ada orang yang meraih, ya, surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya lagi, ada yang di bawahnya lagi. Itu berdasarkan tingkatan warok yang dia miliki semasa hidup di dunia. Maka Nabi, ya, mengatakan dalam hadisnya, "Ana za'imun bi rabdil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan." Aku menjamin satu tempat di tepi surga. Untuk siapa? Mereka yang meninggalkan debat meskipun dia benar, ya, jadi meninggalkan debat kusir sekalipun bapak posisinya benar. Ini kebaikan. Ini termasuk tingkatan warok. Maka dijamin oleh Nabi sebuah tempat di tepi surga. Wa zaimun bi baitin fi wasatil jannah. Aku menjamin sebuah rumah di tengah surga
untuk siapa? Liman tarakal kadzib wa in kana mazihan, kepada mereka yang meninggalkan berbohong sekalipun bercanda. Orang hari ini atas nama bercanda, atas nama prank, seolah-olah berbohong boleh. Betul apa tidak, Pak? Ya. Dengan alasan ngeprank, apalagi bawa kamera, seolah-olah berbohong menjadi halal. Padahal bohong tetap bohong, ya, diharamkan. Kecuali pada beberapa hal yang Rasulullah memberi uzur. Ya. Apa itu? Dalam hadis dikatakan lam yurakhis an-nabi, ya, al-kadzib illa fi thalathin. Nabi tidak pernah memberi rukhsah, keringanan terkait kebohongan kecuali pada 3 perkara. Pertama, yaitu fil harbi, dalam perang. Ya, al-harbu khida', perang itu penuh tipu daya. Maka orang berperang boleh menipu, ya. Dia buat jebakan, kemudian atasnya ditutup daun-daun supaya nggak kelihatan. Ini kan nipu, Ustaz. Nipu dalam perang boleh, ya. Yang kedua, yaitu dalam urusan suami istri. Suami istri, supaya keharmonisan rumah tangganya terjaga, maka diperbolehkan berbohong. Ya, bapak pengantin baru, istrinya ini di rumah orang tuanya tuan putri, nggak pernah pegang dapur, nyalain kompor aja nggak bisa, karena segala sesuatunya dikerjakan pembantu. Menikah dengan bapak, lalu ingin menghadiahkan masakan pertama, maka dia buat nasi goreng, minyaknya 1 botol, jadi nasi benar-benar digoreng sama dia, ya. Garamnya 1 kilo. Begitu bapak makan 1 sendok, langsung meremelek. Istrinya heran, kenapa bang kok meremelek? Maka bapak jawab, belum pernah saya merasakan masakan selezat ini. Padahal aslinya rasanya hancur, tapi bapak bilang ini masakan terlezat yang pernah saya makan. Bohong apa tidak, Pak? Bohong, ya. Tapi ini diperbolehkan dalam rangka menjaga keharmonisan rumah tangga. Yang ketiga, dalam rangka mendamaikan 2 manusia yang bermusuhan. Nah, jadi orang yang meninggalkan berbohong sekalipun bercanda itu dijamin rumah di tengah surga. Lalu yang ketiga, nah ini puncaknya, wa baitin fi a'lal jannah, sebuah rumah di surga yang tertinggi. Untuk siapa, Pak? Liman hasuna khuluquh, untuk orang yang baik akhlaknya. Jadi ini semuanya tingkatan warok, ya. Maka surga itu bertingkat-tingkat. Orang meraihnya sesuai dengan tingkatan warok yang dia miliki. Sebagaimana kata Imam Ghazali, neraka itu juga bertingkat-tingkat, ya. Kalau surga tingkatannya itu ke atas, neraka tingkatannya ke bawah. Makanya bukan darajat tapi apa? Darokat. Ada yang paling dasar, dan neraka itu diantara sisi mengerikannya adalah kedalamannya.
Maka diriwayatkan Rasulullah duduk bersama para sahabat. Tiba-tiba terdengar suara yang keras sekali, dor. Para sahabat kaget. Sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, suara apa barusan? Keras sekali." Kata Nabi, "Itulah batu sebesar gunung, dijatuhkan dari atas neraka jahanam 70 tahun yang lalu. Tadi baru mencapai dasarnya." Ngeri apa tidak, Pak? Maka neraka bertingkat-tingkat, ya. Ada yang paling dasar, ada yang paling atas. Azab neraka yang paling ringan, kata Nabi, seseorang dipakaikan sendal. Sendalnya dijilat api neraka jahanam. Maka yang melepuh, ya, yang mendidih itu bukan telapak kakinya, tapi apanya, Pak? Otak di kepalanya. Itu azab yang paling ringan. Makanya jangan pernah ada yang punya cita-cita masuk neraka. Ini saya nasihatkan, Pak. Jangan punya cita-cita masuk neraka. Karena sebagian orang ingin masuk neraka, ya kan? Maka di kaosnya tertulis, kalau ya surga dikhususkan untuk mereka yang radikal, katanya, biarlah aku masuk neraka dengan kebinekaan. Boro-boro masuk neraka, ya, nantang masuk neraka. Wong kalau minum kopi masih ditiup. Itu baru panasnya kopi, dia sudah nggak kuat, kok berani nantang masuk neraka. Apalagi menjadikan neraka sebagai bahan cemoohan. Ya, oke guys, ini hari pertama di neraka, rupanya asik juga ini guys. Pernah buka videonya, Pak? Ya, naudzubillah, menjadikan neraka sebagai bahan candaan. Nabi itu kalau sampaikan cerita tentang neraka, sahabat semuanya menangis. Kata Nabi, narukumul lati tuqiduna hadhihi juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api yang kalian nyalakan di dunia ini itu hanya 1/70-nya api neraka jahanam. Sahabat menangis semua. Mereka berkata, wallahi innaha lakafiyah ya Rasulullah. Demi Allah, api di dunia ini sudah cukup bagi kami ya Rasul. Sudah cukup bakar rumah, bakar gedung, bakar hutan, ya, apalagi cuma bakar kulit. Maka kata Nabi, fa innaha bi dhi'fi tis'in wa sittina juz'an kulluhunna mithlu harriha. Ketahuilah api neraka jahanam itu api di dunia ditambah lagi 69 kali lipat. Tiap-tiap bagiannya sama panasnya seperti api di dunia, ya. Jadi jangan menjadikan neraka sebagai bahan candaan. Kalau ingat neraka, mereka tidak bisa tidur, ya. Rabi' bin Husain itu kalau malam sulit tidur, beliau qiyamul lail terus. Maka ditanya, apa yang membuatmu susah tidur? Kata beliau, ingatanku tentang neraka membuatku tidak bisa tidur, ya. Kok ada orang berani menjadikan neraka sebagai bahan candaan? Jemaah dimuliakan oleh Allah, fa in syi'ta fazid fil ihtiyati wa in syi'ta faturakhis. Kalau kamu berkehendak, maka tambah kehati-hatianmu, dan kalau kamu berkehendak, ringankan, ya.
Tapi kata beliau, fali nafsika tahtatu wa 'alaiha tatarakhas. Maka demi kebaikan dirimu, tingkatkan kehati-hatianmu, ya, supaya apa? Supaya kelak di hari kiamat, ya, kamu merasakan keringanan. Jadi orang semakin hati-hati kehidupannya, maka insya Allah hisabnya kelak di hari kiamat semakin ringan. Inilah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pembahasan, ya, terkait warok pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita lanjutkan pembahasan berikutnya, Al-Qismus Tsani, pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan interaksi kita terhadap kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin semakin menambah ketakwaan kita kepada Allah dengan cara meningkatkan kehati-hatian dalam kehidupan kita, dan semoga kehati-hatian dalam kehidupan kita hari ini kelak mengantarkan kita meraih hisab yang ringan di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada yang benar semata-mata dari Allah, kalau ada yang salah, ini kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan, kalau tidak ada langsung saya tutup. Silahkan. Masalah suami istri itu, Ustaz. Ya. Kan istrinya kan pun menjaga keharusan. Jadi misalnya dia bohong kalau udah nikah lagi. Tapi sebenarnya kan buat menjaga keharusan. Apakah bohong itu? Ini pertanyaan yang perlu disensor, Pak. Jemaah dimuliakan oleh Allah. Bagaimana kalau suami menikah lagi, kemudian demi menjaga keharmonisan dengan istrinya dirahasiakan, ya. Ini pertanyaan yang berat, Pak. Ini mikirnya butuh waktu 2 jam. Karena yang jawab belum mengamalkan. Jadi belum afdol. Jemaah dimuliakan oleh Allah, ya. Yang terbaik adalah memberitahu, ya, supaya keharmonisan itu terbangun dari awal. Jangan sembunyi-sembunyi, ya. Karena sepandai apapun tupai melompat itu terjatuh juga. Apalagi kalau urusan istri, ya. Istri itu Masya Allah, Allah berikan kemampuan yang luar biasa, perasaan yang peka, ya. Bapak nyimpen uang di sepatu saja istri tahu, apalagi nyimpan istri, pasti ketahuan, ya. Sensitivitas seorang wanita itu luar biasa, ya. Meskipun menikah yang kedua, ketiga, keempat dalam syariat Islam itu tidak butuh izin istri yang pertama, ya. Tapi di negara kita ini diatur, Pak, butuh izin istri yang pertama. Maka harus tanda tangan di atas materai, baru Bapak bisa meraih buku nikah yang kedua, ya, yang asli pakai shot, Pak. Nah, kecuali kalau fotokopian. Jemaah dimuliakan oleh Allah. Jadi beritahu, ya. Kemudian pastikan Bapak sudah mampu lahir batin, lahirnya secara finansial, ya.
batinnya juga mampu, termasuk kesabarannya juga mampu. Karena kadang punya satu istri saja, rumah tangganya sudah sering bergejolak. Kadang ada piring yang pecah, kadang ada gelas yang pecah, ya. Apalagi punya dua istri, mentalnya harus siap, sabarnya harus ekstra, ya. Ada seorang dai, ya, sudah diwafatkan oleh Allah. Kalau saya sebut namanya pasti Bapak Ibu kenal semua, ya. Termasuk yang sukses mengamalkan ini. Sebelum wafat istri beliau itu 3. Maka beliau memberi 2 tips, ya, 2 tips. Pertama, kata beliau, kalau belum bisa qiyamul lail setiap malam, jangan, ya. Artinya apa, Pak? Kalau belum bisa istiqomah, sabar, bangun malam, munajat kepada Allah setiap malam, maka kata beliau jangan, ya. Ini pengalaman beliau, ya. Pengalaman itu kan mahal, ya, dan kita bisa meraih pengalaman itu dari orang-orang yang telah menjalaninya. Jadi pertama, qiyamul lail tiap malam. Kedua, kata beliau, kalau belum bisa istiqomah, mendidik, ya, dengan baik, maka jangan, katanya. Beliau cerita, saya Ustadz, 2 istri saya wajibkan ngaji ke saya 2 kali sepekan, ya. Ada sebagian jamaah liqa itu sepekan berapa kali, Pak? 1 kali. Ini liqa dengan istri itu 2 kali dalam sepekan. Mulai dari tahsin Al-Quran sampai tafsirnya, sampai fikih, ya, khatam semua. Kemudian beliau bercanda, kalau misalnya istri baca Quran kok salah, cium Ustaz. Salah lagi, cium lagi, katanya. Ya. Makanya beliau bisa sukses 3, Pak, dan tidak ada yang dirahasiakan, ya. Jadi jangan merahasiakan, tapi dari awal terus terang, ya. Justru ini keharmonisan, ya. Ini apa, Pak? Keharmonisan. Kalau dari awal kucing-kucingan, nanti begitu ketahuan, jangan-jangan malah cakar-cakaran, ya. Nah, biasanya kalau ustadz yang lain ditanya tema ini itu sampai jam 9, Pak. Nah, kalau saya cukup sampai di sini saja, ya. Itu saja barangkali kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.